Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan menjelaskan tentang penyelesaian audit. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Arta Walika, 2 Akbar Sandi, 3 Dwi Ayuning Tias. Karakteristik prosedur tahap penyelesaian audit. Prosedur yang diterapkan dalam tahap penyelesaian audit mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu A. Prosedur-prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. B. Prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. C. Prosedur-prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. D. Prosedur tersebut biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Dalam menyelesaikan audit, auditor memiliki tanggung jawab yang terdiri dari 1. Menyelesaikan pekerjaan lapangan, 2. Mengevaluasi temuan, 3. Berkomunikasi dengan perusahaan atau klien. Prinsip dasar penyelesaian audit. Dalam penyelesaian pekerjaan lapangan, yang harus dilakukan adalah 1. Mereview peristiwa kemudian, 2. Mereview notulen rapat komisaris dan manajemen, 3. Mereview bukti permasalahan hukum, tuntutan, dan kebijakan, 4. Mendapatkan surat representasi klien, 5. Melakukan prosedur analisis. Kemudian, dalam evaluasi temuan, yang harus dilakukan adalah 1. Membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. 2. Mereview teknis penyajian laporan keuangan. 3. Merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit. 4. Melakukan review akhir kertas kerja. Dan terakhir yang dilakukan dalam komunikasi dengan klien adalah 1. Komunikasi tertulis tentang pengendalian intern, 2. Komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit, 3. Membuat manajemen letter. Pertama, penyelesaian pekerjaan lapangan. Dalam penyelesaian pekerjaan lapangan yang harus dilakukan adalah pertama, mereview peristiwa kemudian atau subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tapi sebelum diterbitkannya laporan audit. Periode peristiwa kemudian adalah periode yang dihitung sejak tanggal neraca sampai dengan berakhirnya pekerjaan lapangan. Mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dilakukan menjadi 2 jenis, yaitu peristiwa yang memberikan bukti
atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Peristiwa ini memerlukan jurnal penyesuaian. Kedua, peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Peristiwa ini tidak memerlukan jurnal penyesuaian, hanya saja memerlukan pengungkapan. Selanjutnya, review notulen rapat komisaris dan manajemen. Notulen rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi lainnya dapat berisi hal-hal yang secara signifikan berkaitan erat dengan audit yang dilaksanakan. Misalnya, otorisasi pengeluaran obligasi, otorisasi pengeluaran saham baru, otorisasi pembelian kembali saham sendiri, otorisasi pembayaran dividen, dan otorisasi penghentian jenis produk tertentu. Review bukti permasalahan hukum, tuntutan, dan kebijakan LCA. 1. Letter of Audit Inquiry adalah surat konfirmasi tentang LCA yang ditunjukkan ke kuasa hukum klien. LAI diperlukan karena auditor secara umum tidak memiliki kompetensi untuk membuat kesimpulan profesional tentang seluruh persoalan LCA. 2. Secara umum LCA difahami secara langsung oleh manajemen, sehingga manajemen menjadi sumber informasi utama tentang LCA. Mendapatkan surat representasi klien. Auditor disyaratkan untuk memperoleh representasi tertulis dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar pengeditan. Auditor mengandalkan representasi klien untuk A. Mengkonfirmasi pernyataan lisan yang disampaikan pada klien, B. Mendokumentasikan pernyataan manajemen, C. Menurunkan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan dalam tahap penyelesaian audit sebagai alat penelaah menyeluruh atau penelaah akhir atas laporan keuangan. Prosedur analitis bertujuan membantu auditor dalam mengambil kesimpulan mengenai audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan untuk memastikan ada tidaknya data keuangan yang tidak lazim atau tidak sesuai diharapkan. Evaluasi temuan. Membuat penilaian akhir atas materialitas dan resiko audit. Titik awal untuk menetapkan akhir materialitas dan resiko audit adalah menjumlahkan seluruh salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan atas seluruh akun yang tidak dikoreksi oleh klien. Ada dua kasus yang mungkin ditemui oleh klien. 1. Salah saji tidak atau belum dikoreksi mungkin secara individual, tidak material sehingga auditor meminta koreksi. 2. Klien tidak mau melakukan koreksi sesuai dengan yang diminta oleh auditor. Review teknis penyajian laporan keuangan. Banyak kantor akuntan publik atau KAP yang mempunyai checklist atau daftar pengecek rincian laporan keuangan. Daftar ini diisi oleh auditor yang melakukan penelaah, checklist yang telah lengkap, dan temuan yang diperoleh melalui penelaah.
Cara review: 1. Membuat checklist detail laporan keuangan. 2. Mencocokkan laporan keuangan per audit dengan elemen laporan keuangan yang tersedia dalam checklist laporan keuangan. 3. Checklist mencakup bentuk dan isi dari laporan keuangan, termasuk pengungkapan. 4. Checklist yang sudah diisi dan temuan review harus dimasukkan ke dalam kertas kerja audit. Merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit. Pada setiap selesai dilaksanakannya prosedur pengujian audit, staf yang melaksanakan prosedur tersebut diharapkan meringkas temuannya. Berbagai ringkasan temuan tersebut kemudian digabungkan dan dievaluasi untuk menentukan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Proses ini biasanya dilaksanakan oleh partner. Aktivitas ini bisa juga dilakukan oleh manajer atau manajer KAP dan ditelaah kembali oleh partner. Sebelum mencapai keputusan pendapat yang final, auditor perlu berdiskusi dengan klien. Apabila diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tetapi apabila diskusi tersebut tidak dapat menghasilkan kesepakatan bersama, auditor dapat memberikan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Melakukan review akhir kertas kerja. Setiap kertas kerja telah ditelaah oleh supervisor. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan, bukti yang dihimpun, dan kesimpulan yang ditarik oleh pembuat kertas kerja. Meskipun demikian, penelaahan tambahan terhadap kertas kerja perlu dilakukan pada tahap akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit. Hal ini dapat dilaksanakan oleh partner maupun manajer. Manajer dapat melakukan penelaahan atas kertas kerja yang dibuat oleh seseorang auditor maupun yang dibuat oleh asisten atau junior auditor yang telah ditelaah oleh senior auditor. Partner dapat melakukan penelaahan atas kertas kerja yang dibuat oleh manajer. Penelaahan atas kertas kerja lain yang dipilih. Komunikasi dengan klien. Komunikasi tertulis tentang pengendalian internal. Suatu persoalan SPI perlu dilaporkan apabila menunjukkan kekurangan yang material dalam rancangan atau pelaksanaan SPI yang berakibat buruk pada efektivitas proses dan sistem akuntansi. Auditor tidak berkewajiban untuk mencari kondisi yang dapat dilaporkan, tetapi auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui pertimbangan atau pemahamannya atas unsur-unsur SPI, penerapan prosedur audit terhadap saldo maupun transaksi. Komunikasi tentang pelaksanaan audit. Komunikasi dapat berbentuk lisan atau tertulis. Komunikasi dengan komite audit meliputi masalah-masalah berikut. Pertama, tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan AI. Kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan. Ketiga, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi. 4, penyelesaian audit yang signifikan. 5, ketidakpasrapakatan dengan manajemen. 6, konsultasi dengan akuntan lain mengenai masalah akuntansi dan auditing. 7, kesulitan yang dijumpai selama pelaksanaan audit. Membuat manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP, tujuan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan atau baik material maupun immaterial weaknesses
yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Manajemen letter dapat mencakup komentar di atas struktur pengendalian internal yang bukan termasuk reportable condition, sumber daya manajemen seperti kas, persediaan, dan investasi, masalah perpajakan. Menurut pendapat Agus, dalam membuat manajemen letter perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Pertama, manajemen letter harus tepat waktu. Kedua, berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran-saran tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Keempat, ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik. Kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos laporan. Keenam, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan.